ini sudah terjadi. Sehingga kali lalu atau awal perkuliahan saya sudah mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan adopsi inovasi, dalam kaitan dengan teknologi pertanian, petani kita itu sudah sangat familiar dengan inovasi, sangat familiar dengan hal-hal baru. Bahkan mereka pengen sekali akan hal baru. Yang penting bahwa apa yang mereka ambil, apa yang mereka pelajari, lalu kemudian apa yang mereka terapkan, itu yang baru itu bisa bermanfaat bagi mereka. Nah, katakanlah seperti petani kopi, ya, katakan seperti petani kopi. Petani kopi ini kan bertahun-tahun secara tradisional mereka mengurusi kopi mereka membiarkan saja kopi mereka itu tumbuh liar, membentuk kawasan hutan kopi. Kalau orang Manggarai bisa lihat, ya, orang Flores bagian barat ada di daerah Ende sedikit, tapi kemudian Bajawa, Manggarai itu daerah kopi, kawasan hutan kopi. Kopi tumbuh membentuk kawasan hutan. Lalu kemudian di situ menjadi kelemahan pokok bagi petani tradisional adalah teknologi merawat kopi, ya. Jadi kalau kita bilang dari hulu sampai yang paling penting bahwa kamu tahu kalau misalnya proses itu, ya, solusinya bagaimana, masalah itu solusinya bagaimana, itu kamu sudah punya, ya, kamu sudah punya materi, ya, seperti itu. Oke, baik. Itu harus dirawat, harus dipelihara, ya, sehingga kita tahu, kita pastikan bahwa dia punya produksinya itu besar, tingkat produktivitasnya tinggi. Nah, kalau kita tidak rawat, maka ya dia tidak mungkin akan memberikan produksi yang tinggi. Yang seperti tadi Bapak Inas mengatakan bahwa petani Manggarai, petani Bajawa, petani kopi di Manggarai, di Bajawa, itu dia hanya membiarkan saja kopinya tumbuh bebas di membentuk kawasan hutan. Lalu kemudian kapan dia berbuah, panen pun dipanen sekedarnya, tidak dipanen dalam kaitan atau dalam orientasi pasar. Terima kasih, Bu. Ya, jadi ini yang saya mau katakan bahwa adopsi itu setengah hati, adopsi tidak seluruhnya, tidak dari hulu sampai ke hilir. Dia hanya pada bagian awalnya yang selama ini terjadi di Nusa Tenggara Timur. Teknologi apa saja? Ya, kasus seperti saya cerita tadi, kasus kopi. Nah, kita hubungkan dengan petani. Kita omong dengan sosiologi pertanian. Bagaimana kita bisa memahami petani supaya dia bisa hidup sejahtera. Dia punya, dalam kaitan dengan kopi tadi, dia punya, tetapi dia hidup miskin di bawah rindangnya kawasan hutan kopi. Seperti itu. Magdalena dengar? Magdalena dengar? Ya. Jadi dia punya kopi, tapi dia hidup miskin. Tahun 80-an kami ke Timor, tahun 70-an kami ke Timor, saya datang ke Timor tahun 78, ya, akhir tahun 70-an, masuk tahun 80-an, ya. Yang kami temukan di Timor ini adalah kemiskinan. Peternak yang miskin. Dia punya hewan banyak, ratusan ekor, ribuan ekor, tetapi dia miskin. Tidak punya apa-apa. Jadi kita kembali kepada potensi sumber dayanya bagus. Sumber daya alamnya bagus sehingga ternaknya bagus, ya. Ternaknya sehat-sehat. Karena carrying capacity, potensi sumber daya alamnya itu mendukung sehingga ternak besar sapi tadi itu sehat-sehat. Produksinya pun, ya, bagus. Bisa beranak, melahirkan setiap tahun, beranak sampai 2 ekor. Nah, karena apa? Karena carrying capacity-nya, sumber daya alamnya itu mendukung. Tetapi yang punya sapi kok miskin gitu kan? Nah, ini namanya ilmu yang melihat ini, itu namanya sosiologi pertanian.
malah melihat nasib hidup kaum bersahaja yang ada di daerah pedesaan yang dulunya kita sebut secara pertanian, kita biologi pertanian. Jadi di sini Anda akan melihat, oh iya, dari pandangan Mes mengatakan bahwa yang kita lakukan selama ini hanya sampai di hulunya saja, di tengahnya kita belum meraba. Suruh petani tanam, lalu kemudian dia hanya tahu tanam saja, tapi memelihara dia tidak, apalagi panen, lalu kemudian pasca panen, apalagi pemasaran, dia tidak mengerti memang. Dan karena itu, dampaknya adalah dia punya banyak miskin. Nah bagaimana? Gimana ya? Kembali ke kita. Kita harus punya pemahaman yang lain, belajar lain. Kenapa sih sampai petani itu tidak merawat kopinya? Kenapa sih atau mengapa? Apa sebab petani itu hidup miskin di bawah dindangnya di dindangnya kawasan hutan kopi? Nah ini itu ilmu yang kita harus pelajari, lalu kemudian kita angkat ke tataran pandangan yang teoritis, pandangan yang ideal. Ya, kenapa sampai petani kopi itu hidup miskin? Ya karena tadi, kalau yang idealnya nanti orang bilang ya karena dia pemalas. Dia tidak mau bersihkan dia tidak mau merawat dia punya kopi karena dia pemalas. Itu bukan soal itu. Ya, kalau kita hanya menuding bahwa petani malas saja, tidak mungkin akan terselesaikan dia punya persoalan yang dialami oleh kaum tani. Makanya harus ada pendekatan lain. Pendekatan apa itu? Memberdayakan, empowering the people, empowering the farmer, empowering the community. Memberdayakan mereka. Dia tidak berdaya di mana. Orang pergi merantau di Malaysia, orang Belu pergi merantau di Malaysia, siapa lagi pergi merantau di Malaysia, sampai di sana kerjanya adalah apa? Merawat. Ya, yang dia kerjanya apa? Membersihkan, ya, lalu kemudian memanen. Ada yang kerjanya khusus merawat, ada yang kerjanya khusus memupuk tanaman, ada yang kerjanya khusus apalagi misalnya menangkap ular. Menangkap merusak. Nah, jadi kita tanya, dia kerja apa di Kalimantan? Dia pemerantau di Kalimantan, dia kerja apa? Dia kerja di sawit, urusnya apa? Untuk merawat tanaman. Nah, ternyata di tanaman yang ada di NTT, tanaman yang ada di Manggarai, di Pejawa, di Flores Timur, tidak terawat. Mente tidak terawat, kopi tidak terawat, cengkeh tidak terawat, asam tidak terawat, ya, apalagi kemiri tidak terawat. Mana mungkin kita mengharapkan dia punya produktivitas tinggi? Mana mungkin kita mau panen? Tidak bisa. Karena kita tidak perawat, maka tanaman dia buah sekedarnya, kopi juga buah sekedarnya. Sudah buah sekedarnya, dia juga jatuh ke tanah, kemudian kita tidak bisa pungut, kita tidak bisa ambil, kita tidak bisa ambil. Mengapa? Karena di sana di bawahnya itu ada hutan belukar, ya. Apa tanaman di bagian bawah tanaman itu sangat padat dengan rumput tumbuh sangat padat, sehingga apalagi mau biji kopi mau cari tidak bisa kita cari. Nah ini yang tadi Bapak Inas bilang, oh iya ya, setelah kita melakukan penelitian lalu kemudian Terima kasih.
maintenance semua keluarga di desa itu, di desa kalau ada orang 4 tahun di Kesare itu dibagi program desa, ya dia mengambil mente dari dinas pertanian dan dinas kehutanan pertanian, perhutanan ke dan semua menanam. Terima kasih. Sudah 3 penanya ya. Jadi mungkin saya berikan kesempatan untuk Bapak Bertiga menanggapi dari pertanyaan Immanuel terkait dengan dia tidak bisa menjawab, itu bukan namanya petani. Itu bukan namanya petani. Nah, kamu juga mau petani juga jelas, peternak juga jelas. Ya, padahal potensi ada pada kamu. Kamu memiliki potensi itu. Kamu memiliki potensi itu. Tadi kepala desa menjelaskan bahwa sejak tahun 2005, ya, 2008, kamu tanam mente rata-rata 50, sudah rata-rata 20, rata-rata 50, 100. Oke lah, sekarang hidup 20 pohon. Kamu berapa kakak? 117. Kali 20 pohon kali 117 kakak, sekitar 2000 ya, sekitar 22.000 pohon, ya 20 100 ya sekitar 2000 pohon kali, ya kali. Kenapa sih kamu tidak tahu? Bapak punya berapa? Saya tidak hitung, hanya hitung 50 pohon, saya tidak sanggup. Itu berarti apa? Sebagai antropolog saya bilang ini orang ini tidak mengerti, dia tanam mente di mana, dia punya mente berapa pohon, ya manfaat dari mente yang ditanam untuk dia itu apa, dia tidak mengerti. Padahal dari kondisi yang saya lihat, mente tumbuh membentuk kawasan hutan di wilayah desa itu, wilayah desa di Kesare, kawasan mente. Nah, itu berarti kalau memang dia kawasan mente, desa itu seharusnya makmur dong. Tidak boleh miskin. Salahnya di mana? Tadi pengen sebelah apa tadi? Magdalena, salahnya di mana? Magdalena. Iya, Pak. Ya, salahnya di mana? Tadi Pak pengen sebelah. Ya salahnya di kita, adopsi inovasi tidak sampai ke dia punya hilirnya, ya dia hanya dari sampai hulu saja, tapi hilirnya tidak sampai, ya. Petani disuruh tanam terus kasih biasa saja, dia mau tumbuh kok tidak, itu bukan urusan. Ternyata setelah ditanam tumbuh dan membentuk kawasan hutan atau kawasan perkebunan mente dalam tanda petik. Ya toh? Baik, jadi
Iya. Apa tadi? Jadi kita harus berdayakan, ya. Dia harus tahu dia punya kebun di mana. Terus ada saya menjelaskan, kamu menjelaskan, ada yang angkat tangan, Bapak. Terima kasih banyak. Seperti Pak Ignas Bapak jelaskan tadi itu, saya alami betul. Sekarang saya lebih banyak bisa punya kebun mente, saya punya kebun, dan di sana banyak mente. Di sana saya punya sapi juga ada 5 ekor yang saya ikat di sana. Saya kasih makan dengan lam toro, saya kasih makan dengan gala-gala yang ada di saya punya kebun. Saya sudah jual sapi 2 ekor tahun ini. Ya, pengakuan seperti itu luar biasa. Saya sebagai seorang antropolog, saya sangat senang dengan pengakuan seperti ini. Jadi seolah-olah ya mente yang ditanam tahun 2008 itu tidak ada gunanya, atau kerja keras maintenisasi di prodi desa itu tahun 2009 itu tidak ada gunanya, atau mubasir, program itu mubasir. Mengapa? Karena saya bilang kepada kamu punya Bapak Ibu dosen, kita semua sebagai dosen juga tidak punya perhatian terhadap hal ini. Ya, tidak punya perhatian terhadap hal ini. Oke. Lalu saya pada kesempatan lain 1-2 hari kemudian saya bertemu dengan anak-anak muda yang lain. Kami saya cerita mereka tentang potensi sumber daya yang ada di mereka, tentang pekerjaan. Mereka langsung mengaku, Nenek, kami ini minggu ini baru ambil mente 6 ton dari desa di Kesare. Kamu ambil mente 6 ton dari desa di Kesare? Iya, Nenek. Kami ulang kali. Ya. Adolfina Tai. Kasih mati dia speaker dulu ya. Oke. Baik. Nah, baik. Jadi seperti itu dia. Iya. Artinya begini, dengan gambaran atau dengan apa yang disampaikan oleh pengepul tadi, pembeli mente tadi, ya, itu sudah tahun 9 desa sudah menghasilkan, sudah produksi, dan produksinya tinggi. Ya, Anda bayangkan, dia ambil 1 minggu, setiap 2 minggu dia pergi, setiap minggu dia pergi misalnya. Setiap minggu dia pergi, dia ambil 6 ton, 3 ton, 4 ton, wah banyak. Ya. Minum apa? Makan tuh biskuit minum. 4 ton banyak. Masih ada sebanyak biskuit. Ya, jadi itu yang kita bilang. Makanya kita suruh petani untuk piara, untuk rawat, bersihkan, dan selalu setia berada di dia punya kebun, di dia punya ladang. Kalau memang tanaman umur panjang, di sana seperti pengakuan orang tua tadi, ya, dia ada di dia punya ladang, di sana ada dia punya sapi, ya. Dia rawat dia punya sapi, mungkin ada juga babi, mungkin ada juga kambing. Namanya usaha tani terpadu, konsepnya itu usaha tani terpadu. Lalu yang kita omongkan adalah apa yang dijaga, apa yang dipelihara itu harus ada finishingnya. Akhirnya kemana? Anda berbisnis, akhirnya harus kesejahteraan. Ya, akhirnya harus kesejahteraan. Bukan akhirnya adalah kemelaratan.
dia piara babi lalu kemudian menjadi makanan pokok bagi virus. Tidak. Dia piara dia budidaya mente lalu kemudian menjadi makanan empuk bagi para pencuri. Jangan dong. Tapi akhirnya adalah kesejahteraan. Dia ternak sapi, ternak babi, ternak kambing, ya dia harus setelah itu dia kalau kesejahteraan maka harus dijual, harus bisa dijual. Seperti itu ya, harus bisa dijual. Begitu pula dengan mente, dia harus rawat, lalu kemudian panen, ya, lalu kemudian kalau memang dia olah, lalu kemudian dia jual dalam kaitan dengan kesejahteraan. Gitu. Oke. Ada satu lagi, mungkin lagi 10 menit ya, 10 menit. Ada satu lagi itu dalam kaitan dengan tidak selamanya petani itu ada suku bangsa, ada petani, ada orang desa yang punya kebudayaan tidak menjual hasil mereka, hasil karya mereka. Mereka tidak punya kebiasaan menjual sapi. Mereka tidak punya kebiasaan menjual sopi. Mereka tidak punya kebiasaan apalagi menjual jagung, menjual padi. Itu mereka tidak punya kebiasaan. Kalau yang Bapak Ignas tahu dan melakukan penelitian pada 30-40 tahun yang lalu, yaitu mengenai petani tabu menjual padi dan jagung. Ya, petani tabu menjual padi dan jagung. Kita suruh dia tanam padi, hasilnya dia tetap menjadi orang miskin. Kita suruh dia tanam jagung, hasilnya dia tetap menjadi orang miskin karena dia tidak punya tradisi menjual kedua tanaman itu, padi dan jagung. Ya. Dia bahkan tabu, berdosa, haram hukumnya bagi masyarakat berkebudayaan ya kita Nusa Tenggara Timur itu tabu, haram menjual hasil pertanian seperti padi dan jagung tadi. Dia sudah masuk di dalam lumbung, tidak ada yang bisa masuk dalam lumbung, hanya laki-laki, perempuan saja. Laki-laki tidak boleh. Perempuan pun sudah bersuami sah. Ya. Perempuan yang belum menikah, apalagi kawin sembarang, tidak bisa masuk dalam lumbung. Ya. Nah, itu yang saya bilang dalam kuliah sosiologi pertanian kita omongkan seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya karena itu supaya petani di Nusa Tenggara Timur itu bisa sejahtera, jangan paksa dia tanam padi dan jagung. Jangan paksa dia. Mengapa? Karena kebudayaannya tidak memungkinkan untuk menjadi kaya, untuk bisa membeli mobil dengan menanam padi dan menanam jagung. Tidak bisa. Karena dia tanam padi dan jagung, haram hukumnya untuk dijual. Itu kebudayaan. Itu saya temukan 20, 30, 40 tahun yang lalu. Lalu kemudian kita koreksi. Ada wilayah, misalnya di Kabupaten Lembata, saya penelitian tahun 1990. Rekomendasinya jangan suruh mereka tanam padi dan jagung lagi. Tapi sudah mereka jadi kaya, saya bilang kamu jangan tanam dan jagung lagi. Dan betul. Mereka menjadi makmur, rumah mereka yang tadinya hanya rumah darurat menjadi rumah permanen, bagus, cenderung mewah sekarang. Dari usaha tani sawah atau usaha tani hortikultura di daerah persawahan. Oke, jadi kira-kira itu pandangan-pandangan Anda dalam kaitan dengan ilmu seperti sosial seperti yang kita miliki, ya. Nah, Anda pergi dan lihat apa sih menjadi faktor penghambat, ya. Apa sih menjadi keunggulan? Keunggulannya apa? Kita push dia punya keunggulan. Kopi kita punya keunggulan, kita push supaya produktivitas tinggi. Tidak hanya produktivitas tinggi, tetap taste-nya juga harus bagus. Ada kopi Manggarai, ada kopi Bejawa, ada kopi apa lagi ya? Yang kalau orang teguk itu kopi, sampai dunia pun langsung berburu-buru, lari terberit-berit sampai ke Bejawa untuk datang minum, menikmati ya aroma nikmatnya Jawa.
Nah, itu namanya bagian daripada apalagi tadi itu pemasaran, ya, pengolahan hasil dan pemasaran, menghasilkan kopi yang berkualitas, rasanya yang luar biasa, ya. Lalu kemudian ya dengan demikian maka dia pun harganya juga bagus. Kalau harganya juga bagus ya nanti sampai ke hulunya nasib petani juga bagus. Nah, itu yang kita harus buat. Jadi jangan ada pembiaran. Bagaimana petani itu bisa memasarkan dia punya, bagaimana petani itu bisa memanen, ya, memelihara, memanen, lalu kemudian memasarkan. Saya juga biasa senang karena di Flores itu IOS dan itu lembaga-lembaga sebagai internasional. Mereka datang ke sana untuk mendampingi petani dalam kaitannya dengan yaitu merawat, memelihara tanaman untuk datang kepada produksi yang berkualitas. Tidak hanya kopi, tetapi usaha tani hortikultura, sayur mayur, ya, dari Kabupaten Ende, yaitu Soko, itu sampai dipasarkan ke Amerika, sayur mayur. Anda dengar itu ya? Anda yang kaget, supaya jangan bilang kita punya pertanian di sini tidak ada gunanya, tidak. Tapi itu tadi yang mendamping mereka bukan sarjana dari Fakultas Pertanian. Mudah-mudahan sekarang sudah ada orang pertanian, Fakultas Pertanian yang sarjana pertanian kerja di sana. Tapi yang mendamping mereka itu orang-orang dari luar yang masuk bersama lembaga NGOs tadi dan governmental organization, LSM luar negeri, datang mendampingi mereka. Hidup bersama dengan mereka, menjadi sejahtera bersama dengan petani. Setiap hari, ya, ada kendaraan keluar masuk di wilayah Desa Soko, mengambil dan membawa sayur mayur, bawa ke luar, ya, terutama ke Jawa dan Bali, lalu kemudian ke Amerika tentu, ya. Baik, saya kira seperti itu. Oke, jadi saya kira seperti itu. Saya kira sudah habis waktu. Saya tutup dulu. Mungkin ada yang mau bertanya? Yang hadir 33 orang. Ada yang mau bertanya? Adolfina Tai? Ada? Ini dia punya video juga tidak ada. Mic-nya ditutup. Adolfina? Iya, Pak. Ya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Tadi kau mengerti tidak apa yang Bapak mengerti bagaimana? Mengertinya bagaimana? Adolfina. Baca saja apa yang kau tulis tadi itu. Kau dengar lalu kau tulis dari